sini bisa dilihat kompetensi intinya. Ini tidak akan dibacakan ya karena teman-teman sudah membuat RPP-nya jadi sudah pada paham. Di sini ada kompetensi 1 dan kompetensi 2. Di sini juga ada kompetensi 3 dan kompetensi 14. Di sini saat masuk ke kompetensi dasar, yang kompetensi ini itu masuknya ke pengetahuan, kalau yang itu masuknya ke keterampilan. Nah, lanjut di sini ada kompetensi intinya apa aja? Ada ini. Nah, ini kompetensi intinya. Ya, di sini tujuan pembelajarannya yang di-highlight itu di sini ada memahami fungsi dan lain sebagainya ya, mengidentifikasi fungsi sosial, terus menganalisis fungsi sosial dan sebagainya. Di sini sudah jelas. Nah, di sini untuk materi pembelajarannya diambil dari sumbernya itu dari buku bahasa Inggris kelas 11 kurikulum 2013. Karena RPP ini kan berarti dari kurikulum 2013. Jadi sumbernya didapat langsung dari Kemendikbud ya. Kita buka dulu sebentar. Nah, ini bukunya ya. Ini buku acuan untuk materi invitation dari RPP yang dibuat. Kita coba cari ya, invitation. Nah, ini materinya kayak gini. Jadi sumber materinya itu ya diambilnya itu dari sini, bahasa dan sebagainya itu diambil dari sini. Karena patokannya ya ini dari buku pemerintah, tapi untuk sumber-sumber lainnya sebagai guru pasti akan melihat dari buku-buku yang lain ya, yang up to date juga gitu. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada tentu materinya menjelaskan mengenai pengertiannya, disampaikan juga tujuan mengenai apa sih, kenapa sih harus belajar invitation ini, biar murid tidak merasa hilang arah saat mereka akan belajar tentang invitation. Di sini juga ada istilah-istilahnya ya, kayak gini. Orang yang mengundang disebut apa, orang yang mengundang disebut apa gitu. Terus ada juga struktur teks invitasinya gitu. Unsur kebahasannya jelas pasti akan dijelaskan gitu. Jadi kita akan belajar juga jenis-jenis invitation-nya kayak gimana, terus ekspresi apa yang digunakan untuk invitation gitu, dari formal sampai informal gitu ya. Nah, di sini ada notes juga dikasih keterangan kalau misalnya RSVP itu diambil dari kata dari bahasa Prancis, keterangannya tolong dibalas ya. Terus di sini metode pembelajaran yang diambil itu yang pertama itu saya memilih metode saintifik 5M. Di sini ada mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengomunikasikan. Tak lupa juga saya menambahkan adanya deep learning ya, karena itu merupakan deep learning merupakan suatu pendekatan yang pasti dibutuhkan oleh murid maupun guru gitu ya. Itu simpel banget gitu. Nah, di sini juga saya membawa sumber dari Marton Saljo tahun 1976 yang diperbuat oleh Big Text tahun 2011 mengenai deep learning gitu. Jadi alasan teoris dan masuk akalnya kenapa saya menaruh deep learning di dalam RPP saya begitu. Di sini juga dimasukkan adanya model pembelajarannya, yakni discovery learning. Maksudnya siswa dipersilakan untuk menemukan jawaban versi mereka sendiri, tapi tentu saja melalui arahan adanya guru. Di sini juga adanya problem based learning karena tidak yang fokusnya pada menemukan masalah gitu ya. Nah, ini satu pertemuan pakai dua model. Dua model. Karena kebetulan mirip. Nah, ini juga nanti mungkin aku pengen tanya lagi ke Bu Nani, ini apakah boleh pakai dua model gitu ya. Terus yang ketiga ada metodenya ini hampir sama kayak teman-teman ada tanya jawab, observasi sama sumber belajar gitu ya. Di sini ada apa aja? Medianya ada. Aku bakal pakai laptop LCD ya, atau proyektor gitu yang pasti kayak gini. Terus ada alat bahannya seperti biasa umumnya aja kayak yang dipakai ya. Yang paling penting ada lembar kerja siswa. Terus sumber belajarnya pasti dari buku paket SMA MA kelas 11 dari Kemendikbud. Ada videonya juga, ada akses internetnya juga. Itu kenapa dimasukin ke sumber belajar gitu. Ini langkah-langkah pembelajarannya dimulai dari kegiatan pendahuluan selama 10 menit yang dimulai dengan ada guru di sini. Orientasinya apa? Dia melakukan pembukaan dengan salam pembuka kayak biasa gitu. Terus memeriksa kehadiran peserta didik yang berarti menunjukkan adanya mindful ya. Nanti juga guru diarahkan untuk menanyakan bagaimana kondisi peserta didik saat itu, apakah sedang bahagia atau misalnya kayak gimana keadaannya saat
dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau kayak kegiatan sebelumnya. Ini menunjukkan adanya kepekaan guru pada kegiatan realistis yang disatukan dengan wacana materi yang akan dipelajari sehingga bisa nyambung dan berkesinambungan sehingga nanti tercapai tujuan pembelajaran yang berhasil gitu ya. Terus di sini ada motivasi. Di sini disampaikan juga tujuan pembelajaran agar motivasi si murid dapat tergugah begitu ya. Pasti yang paling wajib ini guru memberitahu tujuan pembelajaran ya yang paling penting di awal itu, karena untuk mengetahui proses pembelajaran murid benar kata Bu Nani biar tidak merasa lost gitu ya, biar mereka tahu bahwa kita tuh mau dibawa kemana pembelajaran ini gitu. Di sini udah dicantumin dari developingnya ada mindful, joyful sampai meaningful. Di sini ada keterangannya. Di sini langsung masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti di sini ada kegiatan literasi, karena di RPP itu di RPP itu pasti ada kegiatan literasi di mana peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi dengan cara apa? Dengan cara melihat, dengan cara mengamati, membaca maupun menjelaskan materi. Seperti kalau misalnya dalam konteks ini kan invitation letter ya, lewat apa? Biasanya itu lewat, kalau yang saya kan lewat invitation letter, kalau yang lain mungkin bisa sesuai dengan materinya yang dibawakan gitu. Nah ini ada di lampiran 1 di bawah gitu ya. Terus di sini yang kedua, guru memberikan beberapa pertanyaan tematik mengenai invitation letter kayak gini nih. Ada ini. Oke, kita masuk ke stimulation. Stimulation itu rangsangan agar murid mengalihkan fokus mereka ke kita, sehingga saat misalnya ramai guru datang, inilah diberikan adanya stimulasi untuk menarik perhatian murid sehingga kita dapat dulu fokusnya mereka agar pembelajaran ini bisa dua arah begitu. Nah di sini stimulasi yang saya ambil itu mengenai menonton video bersama lagu judulnya Stephanie Putri yang judulnya Invited ya, nyambung ya sama invitation gitu. Nah terus setelah itu kita tuh nanti diarahkan buat menunjukkan dua contoh teks undangan baik formal ataupun informal setelah ditunjukkan video tersebut. Kalau yang saya dapatkan berarti itu kita sudah menerapkan joyful maupun meaningful learning di saat yang bersamaan. Oke, kita masuk ke bagian sesi critical thinking. Di sini siswa mengidentifikasi masalah ataupun fenomena gitu ya, yang dimana kalau misalnya ada pertanyaan berarti siswa diarahkan untuk menjawabnya begitu. Kayak misalnya what is the purpose of this text? Berarti kita diarahkan untuk menjawab apa sih tujuan bagian di teks ini gitu. Ini hyperlink tentunya. Oke, yang bagian ini kita masuk ke data collection di mana siswa diberikan waktu untuk membaca contoh teksnya, yang mana kita mempersilahkan mereka untuk mencatat, untuk mempelajari bagian-bagian yang menurut mereka penting sehingga nanti mereka bisa paham secara mandiri. Nanti setelah itu kita bisa mengeceknya dan memberikan arahan yang jelas kepada mereka. Gitu. Nanti setelah diberikan waktu mereka untuk mencatat, untuk menulis mengenai kosakata, menulis mengenai struktur dan lain sebagainya, kita maaf ya, maksudnya saya akan memberikan game Kahoot ya yang berisi 10 soal pertanyaan mengenai invitation. Gamenya ada di sini, barangkali teman-teman main boleh nanti ya. Terus, oke, ya makasih. Terus di sini kita masuk ke application atau creation. Bagian ini berisi 30 menit, di mana di sini tuh kita membiarkan siswa untuk mengerjakan latihan pilihan ganda untuk mengukur pemahaman konseptual mereka tentang fungsi, sosial, struktur, maupun bahasa teks dari invitation itu. Di sini masuk ke communication 5 menit, di mana di sini tuh guru berarti ada kasih dua arah ya antara guru dari berkaitan dengan bagaimana memberikan kesempatan untuknya, apakah ada yang kurang jelas misalnya berkaitan dengan materi intinya begitu. Terus
sini kita masuk ke kegiatan penutup ada 10 menit. Ada yang dari sini dari refleksi, terus di sini memberikan rangkuman poin-poin penting ya seperti yang sudah dijelaskan. Guru mempersilahkan murid untuk memberikan kesimpulannya terkait hari ini belajar apa. Terus guru juga memberikan follow up mengenai tugas lanjutan untuk di pertemuan mendatang gitu ya, yang dimana guru tersebut memberikan arahan dan instruksi yang jelas bahwa tugas ke depannya itu di minggu depan itu akan seperti apa, apakah kelompok atau individu. Yang saya pilih di sini adalah berkelompok dengan teman sebangku, yang mana nanti guru tersebut akan memeriksa bahwa setiap orang sudah memiliki anggota kelompoknya masing-masing, sehingga saat minggu depan kelompok tersebut sudah terbentuk dan tugasnya sudah berjalan dalam proses begitu. Yang ini menekankan pada proses meaningful learning. Di sini guru memberikan umpan balik dan menegaskan nilai karakter begitu ya. Terus nanti diakhiri dengan menutup pelajaran dengan doa dan salam. Nah di sini penilaian hasil belajarnya itu dilihat dari sikap. Kalau misalnya sikap dilihat dari lembar pengamatan, observasi analisis guru terhadap siswa. Yang kedua pengetahuan, gambar hasil diskusinya bagaimana. Terus keterampilan kinerja dan observasi diskusinya gitu. Di sini lampirannya ada ini lagu Stephanie Putri dan ini formal letter examples. Ini lampiran pertamanya di sini ya, formal letter examples kayak gini. Terus ada juga yang ini. Nah ini dua lainnya adalah informal letter example. Nah di sini ada kampus, saya udah hyperlink jadi tinggal diklik aja, Ctrl Shift klik di sini. Ini ada SSR-nya, screenshot-nya. Terus masuk ke sini ada rubrik penilaiannya. Yang pertama ada A sikap. Nah ini indikator-indikatornya, nilai-nilainya segini, kayak gini nantinya. Nah sebentar ini kayaknya naik ke atas, pindah dulu ke bawah. Oke, sebentar, ini bener. Terus yang ini, nah ini aspek penilaiannya. Aspek penilaian skala 1 sampai 4, acuan teoritisnya dari mana? Ada dari Kemendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan SMA Kemendikbud tahun 2017. Penjelasan keterkaitannya dan sudah saya lampirkan di sana. Terus ada bagian B, indikator perilaku. Acuan teoritis atau ahlinya dari siapa? Ada dari Pratful, Bloom sama Machiavelli 1964 dari Taxonomy of Educational Objectives the Affective Domain. Lampiran mengenai penjelasannya sudah saya lampirkan juga di sebelah kanan. Selanjutnya sampai sini penilaian berbasis. Pokoknya ada sampai bawah. Ini penilaian-penilaiannya dan ini acuan teoritis. Alasan kenapa saya mengambil aspek penilaian tersebut begitu. Dan ini merupakan LKS atau lembar kerja siswanya yang terdapat dari Quizizz. Saya ambil dari Quizizz ini ya. LKS-nya lembar kerja siswa pilihan gandanya. Nah ini. Nah ini ya. Oke. Jadi ini nanti akan diisi oleh siswa saat pengerjaan. Nah ini kunci, ini pilihan, ini kunci pilihan ya. Apa kunci pilihan? Oh iya, kunci pilihan ganda. Nah ini adalah kunci jawaban dari pilihan ganda ya. Ini kuncinya, ini skornya. Ini untuk pengetahuan ya. Kalau tadi kan aspek keterampilan dan aspek sikap ya. Kalau ini aspek pengetahuan. Nah ini kita masuk ke aspek keterampilan. Nah rubrik penilaiannya ada dari speaking kayak gini. Ini keterangannya kayak gini. Terus ada aspek kosakata, vocabulary, ada keterangannya kayak gini. Terus kelancaran, skornya berapa, keterangannya juga ada di situ. Nah ini keterangan untuk berbagai aspeknya, fluency, accuracy, pronunciation, intonation gitu. Terus yang ini aspek ini nih acuan teoritisnya adalah ini ditambahin. Ini untuk penilaian keterampilan acuan teoritisnya dari Brown XD language assessment. Nah ini saya juga mencantumkan alasan mengenai mengapa ada keterkaitan dengan rubrik di FPP saya gitu. Ini nggak boleh lagi saya ya. Terus kita masuk ke sini glosarium. Kemungkinan kosakata yang tidak dapat dimengerti atau membingungkan saya taruh di sini. Terus di akhir saya juga
ngomong, kita lihat dulu apakah ini siap atau misalnya Jadi itu cuma menyiapkan aja kamu punya soal. iya, nyiapin dulu. Nah nanti kan pas misalnya kita pretest bisa. Jadi pas misalnya nanti kita kegiatan langsung, kan kita ngetes dulu. Ini intimidation letter udah kayak gimana? Nah nanti kan saya udah nyiapin Kahoot ya. Nah kalau kebanyakan dari mereka jawabannya betul dari Kahoot tersebut, berarti siswa tersebut siap untuk biarkan menjawab